Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping kegiatan pesantren Ramadan SMK Negeri 1 Alian tahun 2025 yang sudah hadir di belakang kalian. Terima kasih Romo Kiai saking Wodowono Al Mukarrom Romo Kiai Isnen Uji Adnanto SPDT. Yang nomor 2 ingkang kawula hormati Al Mukarrom Bopo Andan Wahyu Karana SPD. Yang saya hormati Ustazah inggih menika Ustazah Lulu, lajeng Ustazah Nur Wahidah, selanjutnya ada Ustazah Dena Bio Arli, Masya Allah. Selanjutnya kawan saya sudah sejak lama, mungkin sebelum saya masuk ke sini. Saya kenal beliau sudah mungkin sebelum tahun 2017. Ini mereka Al Mukarrom Ustazah Gilang Larasati, Kang Garmo, Mas Yanuardi Yogi sinten itu nggih. SMK Negeri 1 Negeri 2 Kebumen. Lajeng kang terakhir wonten Ibu Siti Robina ingkang kula hormati ugi. Kemudian yang Bapak banggakan para generasi Islam, pejuang kalimat tauhid la ilaha illallah, penjaga pengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembelajar abadi, pejuang mimpi sejati, yaitu kalian siswa-siswi SMK Negeri 1 Alian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. SMK Negeri 1 Alian. Juaranya apa? Seperti biasa, jujur. Oke, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji-puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kita semua memuji, kita memohon pertolongan dan memohon ampunan kepada Allah. Kami berlindung, kita semua itu berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat di jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah saja yang tiada sebut-sebutnya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Segala puji bagi Allah.
Sehingga atas berkat rahmat dan hidayah Allah lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi terakhir dan Nabi akhir zaman, seorang yang menjadi suri teladan bagi kita semuanya. Yaitu Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa menjadi pengikutnya dan senantiasa menjalankan ajaran dan anjuran beliau, sehingga kita nanti bisa mendapatkan syafaat, bisa berkumpul dan berbahagia bersama di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Oke, saya pengen cek lagi dari ini kelas 10 dan kelas 11 ya. Kelas 10 lengkap. Kelas 11. Kelas 11 apa saja? AK 1 ada? AK 2? Terus? PBS ya? Oke, saya pengen dengar suaranya dari 10 TO1. TO1 mana? Coba angkat tangan, 10 TO1. 10 TO1 ada? 1. Coba bareng. 10 TO1 mana? Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Wah, lumayan. Yang masih bertahan ya. 10 TO2. 1, 2. Oke. Beberapa wajah saya kenal, semoga kalian juga dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala ya. 10 AK1 mana? Ya AKL, akuntansi dan keuangan lembaga. Akuntansi apa? Singkatan dari apa? AKL 5 mesti di akuntansi. Singkatan dari apa tik? Apa? AKL 1 mana suaranya? Lumayan. AKL 2. Oke, lumayan lebih keras. AKL 3. TO 3. TO3 1 round. Kancamu mana? Temenmu mana? TO3 coba angkat tangan. Wah, single fighter Pak Isnen. Nih, wanita siapa Isnen? Single fighter. TO3, TO4. Nih, anak buah saya ini. Oke. TO4, TO5. Diki, kamu TO berapa Diki? Penyusup kami Diki. TO5, TO6. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Terus dari AKL yang belum saya panggil tadi, AKL berapa ya? AKL 4. Angkat tangan AKL 4. Mana suaranya? Oke, AKL 5. Paling rame ya. Lumayan. 11 AK1. Anora. Ada 11 AK1. 11 AK2. Lumayan. Kalian sepertinya bahagia terus hari ini ya. Sudah ada yang membahagiakan ya? Oke, 11 PBS. PBS. Berapa manusianya? PBS. Oke, lumayan. Oke, kita berdiri dulu biar hangat. Kalian tadi sudah duduk terus tidur. Minta tolong semuanya berdiri dulu. Teman-teman dari kelas 10 TO1 AKL 1 sampai kelas 11. Yuk kita berdiri dulu peregangan biar otot kalian tidak kram. TO kira, oh iya kelas 11 11 TKR 4 Anora. 11 TKR 2 D. Loro tok uli karo Fabian ya. 11 TSM. TSM, wah lumayan. Ya semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu, kita regangkan, kita hangatkan badan kita agar tidak kedinginan. Bahaya hipotermia nanti
bisa meninggal sama kedinginan. Ya, sudah berdiri semuanya? Oke, kita selawatan dulu ya. Selawat yang tadi diputar oleh Mas Ade, Nabi Putra Abdullah. Bisa? Bisa ya? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ika khairil khalqi kullihim huwa turja Nabi Putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, Maula sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku, manusia pujaanku, Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat, Maula ya sholli wa sallim daiman abada bika khairil pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat. Ku harap dapat mimpi, ku harap syafaatmu, Maula keras iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Oke, terima kasih sudah duduk kembali. Assalamualaikum Muhammad. Bagaimana? Sudah lumayan berkeringat? Sudah tidak dingin lagi? Lumayan ya? Oke. Oke, kita hari ini sudah memasuki bulan puasa yang keberapa? 19. Oke, yang cowok seharusnya 19, yang cewek mungkin ada yang kurang, nggak apa-apa. Cowok berapa tadi? Hari 19, yakin? Yakin? Tidak ada yang berkurang kemarin? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini juga kita memasuki kegiatan pesantren Ramadan. Hari yang keberapa ya? Kita mulai hari Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, kelima ya. Di pesantren yang hari pertama, pematerinya siapa? Masih ingat? Pak Basik. Beliau adalah kepala SMK Negeri 1 Alian. Beliau kemarin menyampaikan materi apa? Ada yang masih ingat materinya? Materinya tentang apa? Tawakal. Tawakal artinya apa? Berserah diri. Jadi setelah kita melakukan perjuangan, kita melakukan sesuatu, kemudian kita berdoa, kita selanjutnya adalah berserah diri. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah berdoa. Perkara hasil biarkan Allah yang berkuasa. Terus yang hari kedua, pematerinya siapa? Pak Amin. Kemarin Pak Amin menyampaikan materi tentang apa? Tentang apa ya? Masih ingat? Sholat tahajud. Apalagi? Apa? 3 hal ya? 3 hal yang membuat orang hancur. Hancur. Tiga hal yang membuat orang hancur. Terus hari ketiga pematerinya siapa? Pak Tauhid. Nah, saya tanya yang ke pria-pria ini. Para pejantan. Kemarin Pak Tauhid menyampaikan tentang apa? Pak Tauhid, apa ya? Ilyas. Sekalian mangkat apa ya? Mangkat sebelah nanti. Oh, ada salam dari Ilyas ya untuk Bapak di pojok kanan, belakang kanan. Iya. Katanya saya berjuang untukmu. Iya, tapi izinkan aku bekerja dulu. Ilyas, kemarin Pak Tauhid menyampaikan apa? Ayo. Ada yang masih ingat? Pak Tauhid kemarin menyampaikan apa? Hah? Cara menghitung pahala. Nah itu lumayan. Ya kurang. Nanti saya cepat Tauhid loh. Cara menghitung pahala. Nah, sesuai dengan ilmu beliau atau background beliau, yaitu guru matematika, hitungan. Tapi saya yakin Pak Tauhid itu orangnya tidak perhitungan. Jadi nanti kalau ketemu Pak Tauhid, Pak THR, langsung cung 2.000. Pertama pindo tambah 2.000 wes akeh banget. Terus hari ke-4 dari kemarin, Pak Windu. Saya pengen tanya ke cowok, yang Pak Windu kemarin menyampaikan apa? Kelas 1 coba. Diki, nah kemarin Pak Windu menyampaikan apa, Dik? Anak puber untuk bersatu. Kudu ngerti. Kemarin kamu mana tidur? Orang mangkat astagfirullah.
Oh mangkat ya. Puasa orang yakin? Nah, Pak Bindung tadi menyampaikan apa guys? Nikmatnya pacaran setelah nikah. Nah, ini salah satu jalan yang akan ditempuh oleh Ilyas. Wih, nikmatnya pacaran setelah pernikahan, ya Rayas. Iya. Nah, untuk hari ini saya tentunya sedikit berbeda menyampaikan tentang kira-kira yang erat kaitannya dengan puasa. Sebelum kalian puasa, apa yang kalian lakukan? Niat, tepat sekali. Jadi saya akan sedikit membahas tentang niat. Kenapa niat perlu dibahas? Karena niat, coba kalau tidak niat, pasti tidak dibahas. Nah, karena niat itu makanya perlu kita bahas. Nah, karena ada niat, makanya perlu kita bahas. Nah, supaya ada kita pembahasan, makanya perlu kita niat. Tadi malam kalian sudah niat? Sudah ya. Oke, niat. Niat itu penting karena kalau tidak diniati sesuatu yang tidak diniati, ya kalian nanti sama-sama Yesus niati dengan ibadah. Walaupun kalian melakukan kebaikan, niatnya dengan ibadah belum dilakukan, itu sudah berpahala. Tapi kalau kalian niat buruk belum dilakukan dan tidak dilakukan, kalian akan aman dari dosa. Nah, ketika memasuki bulan Ramadan, kita membersihkan diri, niat yang baik, yang bagus. Dan di sini, apakah kalian suka, gembira ketika kita memasuki bulan Ramadan? Kalian suka? Suka? Kalian gembira? Yang gembira coba angkat tangan. Yang suka angkat tangan. Oke. Ada beberapa yang tidak angkat tangan. Berarti tidak suka, tidak gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya tidak apa-apa. Mungkin dia jujur. Yora, yang tadinya kita bebas jajan, Yora, tiap jam istirahat jam 10 bisa tuku es cekek, apa namanya, sempol, cireng, pembeli sekolah mampirnya bulan. Iya orang, ini pelakunya Seiza. Nah, jadi ya wajar saja kalau di antara kalian mungkin ada yang tidak suka dengan kedatangan bulan Ramadan. Memang ada hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man fariha bidukuli Ramadana haramallahu jasadahu malam. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Jadi ketika kalian gembira, suka, riang, nabu mercon, nabu gedung, kalian gembira, itu menurut hadis ini kalian akan diharamkan, jasad kalian akan haram masuk neraka. Tapi kita sebagai manusia biasa, saya, kalian, ini manusia biasa semuanya ya. Kita bukan nabi boy. Ya, iya.
Kita manusia biasa, pasti ada saja yang tidak suka ketika memasuki bulan Ramadan. Karena tadi mungkin yang biasa jajan, toko es teh, es cekek, beli sekolahnya benar, itu tidak bisa melakukan kegiatan itu lagi. Makanya Rasulullah itu mengingatkan dengan hadis tadi, ayolah umatku, umat Nabi Muhammad, bergembiralah, bersukarialah ketika bulan suci Ramadan datang. Jadi kita, ya walaupun tidak suka, kita tidak bahagia, kita tidak gembira, kita harus terus berusaha untuk gembira, untuk bahagia. Bagaimanapun keresahan kita pada puasa, kita harus terus berusaha untuk gembira. Apalagi Allah sudah mewajibkan kita untuk puasa. Dalam surat Al-Baqarah, ini mungkin surat yang sering kalian dengar ketika puasa, dan mungkin di sini ada yang hafal. Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang bunyinya seperti apa? Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Di sini orang-orang beriman semuanya? Yakin? Oke, maka ketika saya mengatakan hai orang beriman, kalian jawab ya. Hai, jawabannya apa? Hello. Hai orang-orang yang beriman. Hello orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, menurut ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk puasa. Kewajiban untuk menahan diri. Kewajiban tidak makan, tidak minum, serta menghindari segala sesuatu yang sekiranya dapat membatalkan puasa sebagaimana tuntunan syariat. Di sini puasa semuanya. Ada yang tidak? Di rombongan jamaah mokel iya. Ilyas, oh puasa ya? Iya. Lalu di luaran sana mungkin kalian melihat teman-teman kalian yang di sekolah lain sampai dibuat story, waduh, mokel bersamamu, pesta nasi padang, umpet-umpetan, bahkan sampai yang paling rajin adalah tadi dibuat story, pamer, mokel bersama. Naudzubillahimin. Padahal kalian itu sudah diberikan kebebasan, diberikan kesempatan untuk makan, minum selama 11 bulan. Dalam 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Nah, 11 bulan kalian sudah bebas makan, bebas jajan, bebas nyeblak, es cekek. 11 bulan kalian diminta, diwajibkan 1 bulan saja. Itu ada yang susah. Ana sing ngomong ora kuat lah, ana sing kenceng lah, ana sing jereng ngelak lah. Padahal pun sebulan kon puasa. Teman kalian ada? Di sini ada? Ada? Uangnya teko? Endi? Endi? Klambine putih? Celanane ireng? Ya orang. Naudzubillahimin. Ya semoga kita semua terus
bisa dan diberi kekuatan iman dan kekuatan fisik agar kita bisa beribadah puasa sebulan penuh. Amin Allahumma amin. Jadi sudah jelas ya, kenapa kita puasa? Yang pertama karena diwajibkan. Yang kedua dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ada yang berpuasa karena pengen masuk surga, karena takut neraka, karena biar bisa dipamerin di media sosial lah. Jadi di media sosial sekarang kan beragam, isinya macam-macam. Dari mulai TikTok, IG, kalian masih main IG enggak? Instagram. Nah, IG masih mending. Twitter atau X ada yang main? Enggak. TikTok, yakin tidak ada yang main TikTok di sini? Pasti ya banyak. Saya main TikTok. Yo, ada TikTok akun. Nah, di media sosial itu macam-macam. Bahkan tingkatannya itu sekarang bisa dibedakan berdasarkan pengetahuan atau kepandaian. Pengguna media sosial yang kritis, kira-kira pengguna media sosial apa? Yang dianggap pinter? Apakah X? Apakah Instagram? Apakah TikTok? Facebook? Mana? X atau dulu yang namanya TikTok? Itu dianggap isinya orang-orang pintar. Kemudian IG masih penting. Nah, yang paling bawah itu apa? TikTok. Facebook masih mending, masih ada jual lapak lah, ada untuk jual beli dan sebagainya. Jadi yang paling rendah itu adalah TikTok. Bahkan ya, ada yang mengatakan TikTok itu adalah kandang monyet. Saking tragisnya SDM di TikTok. Karena apa? Coba kalau kalian lihat postingan di TikTok yang paling FYP, yang like-nya paling banyak, komennya paling banyak, itu konten yang bermutu orang, berilmu orang, berpendidikan orang. Jelas kan? Itu baru postingannya. Komentarnya, kalian lihat komentarnya, mesti aneh-aneh. Coba tanya Kak G, wih salah sih. Komentarnya ngawur-ngawur. Makanya ada yang bilang TikTok, ya sosial media, kandang monyet. Nah, agar tidak menjadi kandang monyet bagaimana? Di sini banyak pengguna TikTok, banyak ya, saya yakin banyak. Agar TikTok tidak lagi menjadi kandang monyet, isi konten kalian, isi akun kalian dengan hal-hal yang positif, yang berilmu, yang ada manfaatnya. Makanya Bapak Ibu guru pun memberikan tugas, saya pun memberikan tugas untuk presentasi, untuk membuat video, diposting di akun media sosial. Salah satunya TikTok atau yang lainnya. Nah, itu salah satu cara agar TikTok itu tidak hanya menjadi kandang monyet seperti itu. Nah, tadi sampai mana ya? Sampai TikTok barang.
Sampai mana tadi? Oh ya, kandang monyet. Monyetnya mana? Ada? Ada? Katanya manusia itu berasal dari monyet, benar apa orang? Oh, Pak Agung menjawab tidak. Kenapa Pak Agung bisa menjawab tidak? Mungkin Pak Agung lebih berpengalaman sebagai manusia. Pak Agung manusia ganteng-ganteng mana kok? Gantengnya. Di sini ada yang tidak kenal Pak Agung. Kelas 1 ya? Kelas 1, Pak Agung. Yang mana Pak Agung? Yang mana? Dari Bapak Ibu guru yang di sana. Dari timur. Yang mana? Yang menghadap ke belakang. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Pak Agung. Selamat ulang tahun Pak Agung ya. Oh belum. Oh, niatnya kita mau bubur bersama di rumahnya Pak Agung. Bubur bersama. Yang benar apa? Bubur. Yang benar. Tadi saya bilang apa? Itu salah. Yang benar bukan bersama. Nah, kembali lagi ke soal niat. Jadi kalian puasa itu diniati karena Allah Ta'ala. Di dalam niatnya pun kan karena Allah Ta'ala, ya enggak? Ingat lafaznya atau kalimatnya? Mari bareng-bareng. Niat puasa Ramadan. Di mana suaranya? Nawaitu an fardi Ramadana lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya itu karena Allah, bukan karena pengen masuk surga, bukan karena takut neraka. Di dalam sholat pun juga seperti itu kan. Niatnya karena Allah. Usolli, misalnya sholat subuh, usolli fardhu subuhi rohmata ini mustaqbilal kiblat ma'mumal lillahi ta'ala. Jadi ketika kalian sholat, ketika kalian ibadah itu diniati karena Allah, bukan karena pengen masuk surga, bukan karena takut neraka, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen terlihat solih kuat, tapi karena Allah Ta'ala. Ya, sholat yang setiap hari kita lakukan, mari kita perbaiki. Sholat ya karena sholat saja, niati karena Allah. Jadikan itu sholat itu sebagai bentuk penghambaan, bentuk pengabdian, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita semuanya telah diberikan. Dari kalian lahir, kalian lahir tahun berapa? Kelas 10 coba. 2008. Ya selisih 2 tahun dengan saya. Kalian percaya? Saya pun juga. 2008. Kelas 11 berarti 2007. Ya 2008 2007 boleh. Yang TKR. Fabian. 2007. Ilyas Romewu. Oh 2006. Oh iya 2006. Terus Fikri maka tora Fikri. TU4 Fikri. Maka tora ke orang angka. Wah mungkin aku ulang tahun Fikri.
Nah, sejak kalian lahir, kalian tidak bisa apa-apa. Bisanya hanya nangis. Kalian makan gak bisa, minum gak bisa. Akhirnya dirawat. Allah mengutus orang tua kalian, ibu kalian, sehingga kalian bisa tumbuh sampai sebesar ini. Itu kan suatu nikmat, suatu rezeki, ya orang? Iya. Orang tua kalian itu sudah sangat berjasa bagi kalian. Nah, begitu juga dengan sholat. Kalian harus mengucapkan terima kasih. Jadikan sholat itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ditakdirkan sholat, ditakdirkan sujud, itu sudah merupakan sebuah nikmat, sudah merupakan sebuah rezeki yang tidak tandingannya, suatu rezeki yang luar biasa. Bahkan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kalian pernah melakukan? Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajri atau sholat qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dunia ini dari benua Amerika, Asia, Afrika, Australia, seisinya yang di dalamnya ada emas, ada minyak bumi, ada apa lagi? Ada gunung, di dalamnya banyak mineral, air dan sebagainya. Itu tidak lebih baik dari sholat sunat 2 rakaat. Jadi yang sholat sunat 2 rakaat saja itu nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu yang sunat, apalagi yang wajib. Maka ya saya harap kita semua senantiasa istiqomah menjalankan sholat. Kalau bisa lebih baik lagi sholat jamaah. Nah, jadi intinya atau kesimpulannya adalah saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan mengajak kalian pada umumnya untuk senantiasa memperbaiki niat. Ibadah kita niati karena Allah. Kita harus tulus menyembah dan ikhlas beribadah kepada Allah, bukan karena ingin masuk atau takut neraka. Bahkan kalau kalian tahu ada lirik sebuah lagu, ini sudah lagu yang cukup lama, yang dinyanyikan oleh musisi legendaris Indonesia, yaitu Chrisye. Ada yang tahu liriknya? Liriknya kayak gini: jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud padanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud padanya? Jadi kalau kalian beribadah ya karena Allah. Kalau kalian ibadah sholat karena pengen surga dan dapat neraka, bagaimana kejadiannya kalau nanti surga dan neraka itu tidak ada? Kalian sekarang diberitahu, umat Islam, orang-orang yang beriman, para manusia, surga dan neraka itu tidak ada loh. Surga dan neraka itu benar-benar tidak ada loh. Kalian masih mau bersujud atau tidak? Masih mau beribadah atau tidak? Makanya beribadahlah, sujudlah karena Allah, lillahi ta'ala. Nah, kalau
saking kepepetnya kalian ingin masuk surga. Surga kan sebenarnya gampang. Kunci surga apa? Kunci surga apa? Ada yang tahu? Kunci surga. Ada yang tahu? Angkat tangan, nanti diberi THR lagi sama Bu Rahayu. Ya Bu ya? Setuju nggih Bu? Setuju Bu. Ya. Setuju Bu Rahayu. Tembak baik Bu ya. Setuju. Siapa yang tahu kunci surga? THR menanti. Beribadah. Google mesti kayak membaca Al-Quran. Sedekah. Oke. Mendapatkan ridho Allah. Nah, jadi kunci surga adalah la ilaha illallah. Jadi kalian punya rumah, kunci rumah ada, pasti kunci surga juga ada. Kunci surga la ilaha illallah. Oke, untuk menutup kegiatan materi hari ini, mari kita berpuji-pujian. Kita coba ya. Nanti liriknya kayak gini. Kunci lawang suwarga, ora ono lafat liya, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi yang pertama la ilaha illallah, terus la ilaha illallah lagi, yang ketiga la ilaha illallah 3 kali, Muhammadur Rasulullah. Terus lirik selanjutnya kunci lawang surga ora ono lawat liya, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah kula nyeseni boten wonten pangeran malih kejawi panjenengan, la ilaha illallah. Nanti yang terakhir la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti terus-terusan seperti itu. Kita ngobrol dengan Allah, kita bercakap-cakap dengan Allah. Ungkapkan perasaan kalian di hati kalian, berbicaralah, ngobrollah dengan Allah. Sementara lisan kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus. Lisan kita membaca itu, hati kita ngobrol dengan Allah. Sampaikan apa yang kalian inginkan kepada Allah. Ungkapkan apapun doa kalian kepada Allah. Bisa? Bisa ya? Oke, untuk menutup kegiatan kita hari ini. Sudah siap? Liriknya kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci lawang suwarga, ora ono lafaz liya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la la
Muhammadur Rasulullah kuncine lawang swarga ora ana lafaz liya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Gusti Allah kula nyakseni boten wonten pangeran malih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha terus la ilaha illallah ilaha illallah terus sampai saya bilang Al-Fatihah la ilaha ya Allah segala puji bagi Engkau ya Allah Tuhan semesta alam Engkau yang menciptakan langit yang menciptakan bumi ya Allah Engkau lah yang menciptakan kami ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah berilah kami nikmat kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang Islam orang-orang yang beriman orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah berkailah SMK Negeri 1 Alian ya Allah ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah ampunilah dosa orang tua kami ya Allah sayangilah mereka ya Allah sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kami ketika kita masih bayi ya Allah ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebaikan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Segala kekurangan, kesalahan dan kehilafan berasal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 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 Negeri 1 Alian. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang disampaikan kepada beliau Bapak Muhammad Yusuf Media atas materi yang telah disampaikan yang pastinya akan bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pentas religi kelas 11 kita jadwal sekarang yaitu kelas 11 TSM 2. Bagaimana kelas 11 TSM 2? Apakah sudah mempersiapkan